Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen kearsipan. Tapi sebelum itu kita harus paham tentang bagian organisasi yang mengurus arsip. Adapun bagian organisasi yang mengurus tentang kearsipan adalah tata usaha, di mana tugas atau peran tata usaha di sini yaitu menghimpun, mencatat, mengolah dan menggandakan serta mengirim dan menyimpan informasi menjadi sebuah warkat. Nah, teman-teman, sudah pada tahu warkat belum? Ternyata warkat sudah dikenal dunia pada awal tahun 40-an. Nah, berikut kata para ahli tentang warkat. Margaret Odell Armstrong mengatakan bahwa warkat adalah fakta tertulis yang diketahui tentang peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan dari organisasi. Selanjutnya, William Beneden mengatakan warkat adalah suatu kertas, buku, potret, film kecil, peta, lukisan, bagan, kartu pita magnetis atau sesuatu salinan yang digunakan perusahaan sebagai bukti karena berisi tentang fakta-fakta yang penting. Gimana teman-teman? Udah paham kan tentang apa itu warkat? Sekarang kita akan membahas tentang pengarsipan. Pengarsipan merupakan suatu kegiatan menyimpan keterangan sebagai aktivitas tata usaha untuk menyimpannya dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman agar tidak rusak atau hilang. Untuk mengetahui seberapa penting suatu warkat, maka digunakan kriteria penelitian Alfred, yaitu administrative value, legal value, fiscal value, research value, educational value, dan yang terakhir documentation value. Setelah melihat pentingnya suatu warkat, maka hal selanjutnya adalah pengarsipan. Lalu, apa pentingnya sih suatu pengarsipan itu? Warkat dapat memiliki satu kegunaan atau lebih. Tidak semua warkat mempunyai kegunaan yang abadi. Sebagian akan berakhir setelah waktu tertentu atau diperbaharui, dan penyimpanannya harus dilakukan secara sistematis. Ternyata, pengarsipan sudah tertera dalam undang-undang loh, teman-teman. Nah, berikut kata undang-undang tentang arsip. Yang pertama, arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang kedua, arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan itu sendiri. Nah, ada juga nih pendapat dari ahli yang berasal dari Jerman tentang arsip. Schellenberg mengatakan bahwa arsip adalah warkat-warkat dari suatu badan pemerintah atau swasta yang diputuskan sebagai berharga untuk disimpan permanen guna keperluan mencari keterangan dan penelitian dan dipilih untuk disimpan pada suatu badan kearsipan. Selanjutnya, kita bahas bareng-bareng yuk tentang fungsi arsip itu sendiri. Apa sih fungsi arsip itu? Arsip terbagi atas dua, yaitu arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis merupakan yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah, seperti surat keputusan. Selanjutnya, arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, umumnya dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Contohnya adalah surat tagihan utang. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan kearsipan? Tujuan kearsipan antara lain, yang pertama, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta yang kedua, menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Lalu, apa sih masalah yang akan kita hadapi dalam pengarsipan? Seringkali kita tidak dapat menemukan kembali bagian arsip secara tepat. Kemudian, peminjaman atau pemakaian sesuatu surat dalam waktu lama tidak dikembalikan.
Yang ketiga, bertambahnya terus-menerus surat-surat dalam bagian arsip. Dan yang terakhir, tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu kearsipan modern. Lalu, apa sih yang menjadi tugas pemerintah dalam pengarsipan? Yaitu berwenang dan bertanggung jawab atas arsip yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintahan. Yang kedua, berkewajiban untuk mengamankan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Dan yang ketiga, berkewajiban menertibkan penyelenggaraan arsip. Yang keempat, mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Dan yang kelima, mengadakan, mengatur, dan mengawasi diklat kearsipan. Yang keenam, mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan. Kemudian selanjutnya melakukan usaha khusus untuk menjamin keselamatan tenaga ahli kearsipan. Dan adapun kewajiban di bidang kearsipan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, ANRI, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, wajib menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip statis dan lembaga nasional. Selanjutnya yaitu Arsipda. Arsipda wajib menyimpan, memelihara, dan menyematkan arsip statis dari lembaga daerah. Lalu ada Arsipna. Arsip Nasional wajib menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip yang berasal dari badan-badan swasta dan perorangan. Kemudian, lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah wajib menyimpan dan memelihara arsip dinamis. Selanjutnya, lembaga negara dan badan pemerintahan pusat wajib menyerahkan naskah-naskah arsip statis kepada ANRI. Selanjutnya, lembaga negara dan badan pemerintahan daerah wajib menyerahkan naskah arsip statis kepada Arsipda. Dan yang terakhir, lembaga-lembaga negara atau badan pemerintahan yang mengetahui akan dimusnahkannya arsip badan swasta atau perorangan yang dianggap bernilai guna bagi bidang tugasnya masing-masing atau bagi kehidupan kebangsaan wajib ikut menyelamatkan atau melaporkan kepada Arsip Nasional. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja untuk tenaga ahli pengarsipan. Yang pertama, kembangkan sistem kearsipan yang tepat bagi masing-masing instansi. Yang kedua, tingkatkan tata kerja penyimpanan dan pemakaian warkat. Yang ketiga, penyusutan arsip supaya mudah diatur. Dan yang keempat, pendidikan dan latihan untuk pengarsipan dengan tata cara baru digalakkan. Maka diperlukan adanya pengembangan dari sistem penyimpanan yang baik juga. Nah, sistem penyimpanan yang baik dapat dibedakan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan abjad, berdasarkan subjek, tempat, nomor, serta tanggal. Abjad merupakan berdasarkan orang atau organisasi yang tertera dalam warkat. Subjek yang berdasarkan tentang urusan yang dimuat dalam tiap warkat. Kemudian tempat yang berdasarkan wilayah, misalnya menurut provinsi. Kemudian nomor yang berdasarkan urutan angka dari 1 hingga yang terbesar. Kemudian yang terakhir yaitu dalam bentuk tanggal, yaitu berdasarkan warkat yang memperhatikan suatu jangka waktu tertentu, misalnya surat tagihan. Lalu, peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam penulisan warkat? Yang pertama, cap tanggal, kotak arsip, alat pemberi nomor, mikrofilm, dan yang terakhir adalah komputer. Cap tanggal untuk menandai arsip berdasarkan tanggal. Kotak arsip digunakan untuk mengumpulkan arsip-arsip dengan tema yang sama. Dan alat pemberi nomor sebagai spesifikasi ketika arsip telah diberikan cap tanggal sendiri. Nah, mikrofilm digunakan untuk pengiriman, penerimaan, pencatatan, ataupun percetakan untuk informasi. Yang terakhir yaitu peran yang paling penting yaitu komputer, di mana sebagai integrasi dari keseluruhan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengarsipan itu sendiri, karena sudah dilakukan dalam teknik komputerisasi. Terdapat sebuah ukuran untuk menentukan apakah sistem yang diterapkan sudah cukup baik atau tidak, yaitu dengan menggunakan angka kecermatan. Angka kecermatan sama dengan jumlah file yang tidak ditemukan dibagi jumlah file yang ditemukan kali 100%. Sampai di sini sudah paham belum? Kalau belum, berikut contohnya. Permintaan arsip sama dengan 358. Jumlah arsip yang ditemukan oleh petugas sama dengan 321.
Sedangkan jumlah arsip yang tidak ditemukan berarti 358 dikurang 321 sama dengan 37 arsip. Sehingga angka kecermatannya bisa kita rumuskan ke dalam 37 banding 321 kali 100% sama dengan 11,25%. Dengan hasil presentasi yang di atas 3% di atas, maka kita harus memperbaiki berarti sistem yang ada. Nah, mengenai tentang penyusutan suatu sistem yang ada, maka ada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusunan arsip. Ada dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi. Kemudian arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Nah, itu tadi tentang aturan yang mengatur tentang penyusutan arsip. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang penyusutan itu bisa dilakukan dalam bentuk apa. Yang pertama, memindahkan arsip inaktif, memusnahkan, kemudian menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan instansi ke unit nasional. Apa sih tujuannya? Yang pertama, mendayagunakan arsip, menghemat ruangan, kemudian mempercepat menemukan arsip, kemudian menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah. Nah, bagaimana dan kapan retensi arsip kita lakukan, atau jadwal retensi arsip itu sendiri atau disingkat dengan JRA. Yang pertama, yaitu daftar yang berisi jangka waktu penyimpanan arsip yang digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip. Yang kedua, penentuan retensi didasarkan atas nilai kegunaan. Yang ketiga, ANRI menetapkan pedoman sebagai petunjuk dalam menentukan nilai guna arsip. Kemudian, jadwalnya ditetapkan oleh pimpinan lembaga atau badan pemerintah setelah mendapat persetujuan. Yang kedua, perlu didengar pertimbangan Ketua BPK atau Kepala BKN tentang arsip keuangan dan kepegawaian. Kemudian yang ketiga, untuk jadwal retensi arsip daerah perlu memperhatikan pendapat Mendagri. Selanjutnya, setiap perubahan jadwal diperhatikan aturan yang ada. Nah, alasan kita menghapus arsip yang ada karena arsip-arsip ini akan dimusnahkan sewaktu-waktu. Yang pertama, sudah tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan yang melarang tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga, retensi telah habis. Yang keempat, tidak terkait dengan penyelesaian suatu masalah. Maka arsip tersebut harus dimusnahkan. Untuk memastikan bahwa arsip yang disimpan betul-betul masih dibutuhkan, maka bisa dinilai dengan rumus dalam angka pemakaian, sama dengan jumlah warkat yang diminta banding jumlah warkat yang disimpan kali 100%. Nah, semakin besar angka pemakaian, maka kegunaan warkat juga semakin besar. Biasanya lebih besar dari angka 5%. Contoh, STIS memiliki koleksi arsip yang disimpan sebanyak 1000 lembar. Sepanjang satu periode kearsipan terjadi peminjaman sebanyak 45 kali terhadap arsip yang berbeda. Hitung angka pemakaiannya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Angka pemakaian sama dengan 45 banding 1000 kali 100% sama dengan 4,5%. Perlu dilakukan adanya pemusnahan karena arsip yang tidak berguna disebabkan angkanya kurang dari 5%. Nah, penggolongan warkat digolongkan menjadi warkat tidak penting. Contoh seperti surat undangan, rapat, memo, dan lain-lain. Kemudian warkat berguna, contohnya seperti surat dinas. Kemudian warkat penting seperti bentuk surat perjanjian sewa gedung, laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu warkat vital atau akta pendirian usaha, sertifikat tanah, ataupun piutang. Nah, dalam penghapusan suatu arsip untuk lebih meyakinkan, maka dibutuhkan langkah-langkah dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penilai, penyeleksian arsip,
pembuatan daftar arsip yang akan dimusnahkan, penilaian oleh panitia, kemudian permintaan persetujuan permusnahan dari pemimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, pelaksanaan pemusnahan arsip, dan selanjutnya pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan cara membakar, mencacah, menggunakan bahan kimia, pulping, dan cara lain sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya. Yang kedua, harus lapor tentunya kepada pimpinan Pemda, perguruan tinggi, perusahaan, instansi, ataupun ANRI. Yang ketiga, daftar arsip yang dimusnahkan juga harus disampaikan. Kemudian, bagaimana cara menjadi arsiparis yang baik? Nah, yuk kita sama-sama lihat bagaimana caranya untuk menjadi seorang arsiparis yang baik. Maka, dia harus menjadi orang yang teliti. Teliti dalam hal dia harus mampu memperhatikan segala hal bentuk persuratan, arsip, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cerdas, mampu memilah dan memilih untuk mengkotak-kotakkan suatu berkas ataupun arsip itu sendiri sehingga menjadi teratur. Kemudian cekatan, dia harus mampu berpikir satu langkah lebih maju. Dalam hal ini dia harus mampu bergerak secara cekat. Nah, itu dia harus cekatan. Kemudian rapi. Nah, sangat dibutuhkan orang yang rapi. Kenapa? Karena dalam menyusun dan mengatur arsip itu sendiri dibutuhkan yang namanya kerapian dan butuh yang namanya kedisiplinan dan kesabaran dari orang yang mengatur tentang arsip-arsip itu sendiri sehingga mampu mengenakkan mata ketika dipandang. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang manajemen administrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.